Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Amri dari kelas B3B mata kuliah Produk Treasury dengan NIM 233141507111012. Di sini saya akan menjelaskan materi inflasi, yang mana di dalam materi ini terdapat 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi inflasi, kemudian yang kedua ada teori inflasi, yang ketiga ada sebab dan akibat inflasi, yang keempat ada strategi pengendalian inflasi, yang kelima ada cara menghitung inflasi, dan yang terakhir adalah contoh kasus inflasi. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu definisi inflasi. Jadi inflasi sendiri itu merupakan sebuah kenaikan harga, sebuah momen atau momentum di mana harga barang dan jasa secara umum terus-menerus meningkat dalam jangka waktu tertentu, di mana data-data harga tersebut diambil dari macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Jadi misalnya contoh harga barang pokok seperti barang primer, barang sekunder, dan lain sebagainya itu dijadikan acuan sehingga mewakili belanja konsumsi masyarakat. Jadi ketika barang itu harganya melonjak, maka itu dikatakan sebuah inflasi. Kemudian yang kedua ada teori inflasi, di mana teori inflasi ini ada 4. Yang pertama itu ada teori kuantitas uang, kemudian yang kedua ada teori Keynesian, yang ketiga ada teori monetarisme, yang keempat ada teori strukturalis. Di mana teori yang pertama yaitu teori kuantitas uang itu mengatakan bahwa jika jumlah uang beredar meningkat lebih cepat daripada output ekonomi, maka inflasi akan terjadi. Dimana pada teori yang pertama ini itu uang semakin sering beredar, jadi seharusnya uang tidak beredar secepat itu, tapi beredar lebih cepat daripada yang diperkirakan, maka inflasi akan terjadi. Kemudian yang kedua, teori Keynesian. Teori Keynesian ini mengatakan bahwa inflasi disebabkan oleh permintaan yang berlebih dalam sektor perekonomian. Contohnya apa? Contohnya ketika seorang konsumen atau beberapa kelompok konsumen itu secara terus-menerus meminta barang di dalam sektor perekonomian yang mana itu tidak diproduksi secara terus-menerus, sehingga akhirnya demand-nya terlalu tinggi tapi supply-nya tidak ada, maka akhirnya terjadi yang namanya inflasi. Kemudian yang ketiga ada teori monetarisme, di mana teori ini mengatakan bahwa inflasi adalah fenomena moneter yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Jadi jumlah uang, atau misal seperti contoh uang 100.000 itu jumlah uang yang beredar itu sedikit. Nah, jika jumlah uang yang beredar ini semakin tinggi, maka inflasi itu bisa saja terjadi, dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian yang ada di negara tersebut itu bisa menurun. Kemudian yang terakhir ada teori strukturalis, di mana teori strukturalis ini mengaitkan inflasi dengan masalah struktural dalam perekonomian. Mana ini kayak lebih ke bagian struktural daripada sebuah perekonomian, sehingga inflasi dapat terjadi di sektor tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada sebab dan akibat inflasi, di mana terdapat 4 penyebab dan 4 akibat daripada inflasi. Jadi penyebab-penyebab yang ada sehingga terjadi inflasi itu adalah yang pertama demand pull inflation, atau permintaan yang sangat banyak. Jadi kayak apa ya, tarikan permintaan itu terlalu tinggi. Kemudian yang kedua ada inflasi dorongan biaya atau cost push inflation, dorongan biaya yang semakin banyak keluar sehingga akhirnya meningkatkan inflasi. Kemudian yang ketiga ada inflasi terstruktur, dan yang terakhir ada inflasi impor. Sementara itu untuk akibatnya sendiri dari inflasi itu yang pertama ada penurunan daya beli masyarakat, dikarenakan demand-nya lebih tinggi daripada supply. Jadi ketika orang banyak memperebutkan barang tersebut untuk dibeli dan barangnya nggak ada, akhirnya rasa untuk membelinya itu tuh berkurang. Jadi daya beli dari masyarakat itu bisa saja berkurang. Kemudian yang kedua ada ketidakstabilan ekonomi, di mana yang seharusnya uang itu digunakan untuk membeli sesuatu, tapi dikarenakan inflasi di sebuah barang, makanya jadinya tidak stabil gitu pengeluaran dari konsumen. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan biaya hidup, dan yang terakhir ada ketidakpastian dalam investasi. Nah, kenapa ketidakpastian dalam investasi? Hal ini dikarenakan investasi sendiri adalah salah satu pengeluaran jangka panjang, di mana kita menanam modal atau saham
yang akhirnya nanti bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Karena inflasi tersebut, maka kita tidak bisa memprediksi bagaimana sektor perekonomian di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat itu ada strategi pengendalian inflasi, di mana ada 3 cara untuk mengendalikan inflasi. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, kemudian yang kedua ada kebijakan fiskal, dan yang terakhir ada pengawasan harga dan subsidi. Jadi kebijakan moneter ini adalah salah satu kebijakan atau tindakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kenapa dikatakan tindakan yang diambil pemerintah? Karena untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar itu hak dari pemerintah. Bagaimana jumlah uang tersebut bisa diedarkan, berapa total jumlah uang yang bisa diedarkan, dan bagaimana proses pengedaran uang tersebut, itu semua dikendalikan oleh pemerintah. Maka dari itu kebijakan ini adalah salah satu tindakan yang harus diterapkan atau yang hanya bisa diterapkan oleh pemerintah gitu. Kemudian yang kedua itu kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini juga adalah salah satu tindakan yang juga harus diambil pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan untuk mempengaruhi sistem ekonomi. Jadi karena konsumen di Indonesia ini kan sangat beragam ya, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, dan itu juga harus diatur bagaimana pengeluaran dari konsumen tersebut, bagaimana sistem perpajakan dari konsumen-konsumen tersebut, sehingga sistem perekonomian yang ada di Indonesia ini terus berjalan dan berputar gitu. Kemudian yang terakhir ada pengawasan harga dan subsidi, di mana kontrol harga dan pengawasan subsidi ini dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kenapa di sini ada pengawasan subsidi? Karena kan subsidi ini bersangkutan dengan pemerintah juga. Jadi bagaimana pemerintah bisa mengatur pengelolaan subsidi tersebut, harga-harga yang dikeluarkan itu seperti apa, baiknya bagaimana, dan lain sebagainya. Kontrol harga itu sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi terutama di masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima itu ada cara menghitung inflasi. Jadi di sini ada 3 cara. Yang pertama itu indeks harga konsumen atau IHK, di mana mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang digunakan oleh rumah tangga. Kemudian yang kedua ada indeks harga produsen atau IHP, di mana mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa di tingkat produsen sebelum sampai ke konsumen. Jadi kalau tadi yang IHK itu mengukur rata-rata harga yang digunakan di keluarga atau rumah tangga, sedangkan yang IHP ini di tingkat produsen sebelum akhirnya diedarkan ke konsumen. Kemudian yang terakhir ada GDP deflator, yaitu rasio antara produk domestik bruto atau PDB real dengan PDB nominal. Kemudian yang terakhir ada contoh kasus, di mana contoh kasus inflasi di Indonesia itu salah satunya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak atau bensin, yang biasa kita sebut bensin, itu mengakibatkan hampir seluruh harga produksi naik, sehingga akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan. Kenapa bisa terjadi demikian? Jadi bensin atau BBM itu merupakan salah satu patokan utama ya, dimana distributor itu mengedarkan barang menggunakan kendaraan, yang mana kendaraan itu membutuhkan bahan bakar minyak. Dan jika bahan bakar minyaknya meningkat atau mengalami kenaikan harga, maka dengan demikian harga barang yang didistribusikan itu pasti meningkat juga. Seperti contohnya produk-produk petani atau beras dan lain sebagainya. Itu jika BBM naik, kemungkinan besar harga tersebut akan naik juga. Kemudian yang contoh lain itu ada di Jerman pada tahun 1921 sampai 1923, di mana harga barang naik berkali lipat setiap harinya. Kemudian ada lagi yang sampai saat ini kita kenal uangnya sudah bermiliar-miliaran, itu ada di Zimbabwe, yang mana 2009 itu adalah puncaknya, di mana mencapai angka yang tak terbayangkan, yaitu 89,7 sekstilion persen. Itu kita nggak bisa ngebayangin. Bahkan di Zimbabwe sendiri itu sekarang udah ada uang 1 miliar kertas. Jadi sedangkan di Indonesia itu 100.000 masih. Jadi itu salah satu kenapa akhirnya bisa inflasi itu ya, karena tadi di awal jumlah peredaran uang tuh yang nggak kekontrol oleh pemerintah, sehingga akhirnya inflasi itu terus meningkat setiap tahunnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi inflasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.